Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizka Atika, NIM 201050701023. Kelas B, Pendidikan Matematika, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Matematika Lanjut. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi definisi limit fungsi. Nah, pada tugas yang telah diberikan sebelumnya, pada tugas pertama nomor 2 itu ada suatu teorema atau pernyataan, yaitu buktikan validitas batas dari limit X menuju 0 sin seper X itu tidak ada. Nah, untuk membuktikan soal tersebut atau teorema tersebut itu kita harus melewati 4 langkah pembuktian. 4 langkah pembuktian teorema. Pada langkah pertama, kita harus memahami pernyataan yang akan dibuktikan pada teorema tersebut. Langkah kedua, menjelaskan rencana pembuktian. Langkah ketiga, menulis secara detail bukti teorema tersebut. Langkah keempat, kita mereview kembali alasan pembuktian tersebut. Langkah pertama, memahami pernyataan yang akan dibuktikan. Nah, pada langkah ini kita harus menuliskan apa yang diketahui, apa yang akan dibuktikan, dan apa yang akan ditunjukkan. Nah, pada soal yang tadi itu diketahui limit X menuju 0 sin seper X. Akan dibuktikan limit X menuju 0 sin seper X itu tidak ada. Maka akan ditunjukkan ada barisan Xn menuju 0 dan Yn menuju 0 dengan syarat Xn itu tidak boleh sama dengan 0 dan Yn itu tidak boleh sama dengan 0. Setelah itu, pada langkah kedua, kita menjelaskan rencana pembuktian. Pada langkah ini, berdasarkan langkah pertama tadi, setelah kita menuliskan apa yang diketahui, apa yang dibuktikan, dan apa yang ditanyakan, maka pada langkah ini ada barisan Xn menuju 0 dan Yn menuju 0 dengan syarat Xn itu tidak boleh sama dengan 0 dan Yn itu tidak boleh sama dengan 0 untuk setiap n elemen bilangan bulat. Tetapi limit X menuju 0 sin seper X itu tidak boleh sama dengan limit X menuju 0 sin seper Yn. Maka kita misalkan terlebih dahulu limit X menuju 0 sin seper Xn itu menuju 1 atau konvergen ke 1. Itu tidak boleh sama dengan limit X menuju 0 sin seper Yn menuju 0. Artinya konvergen ke 0 itu tidak boleh sama. Nah, selanjutnya, untuk limit X menuju 0 sin seper Xn sama dengan 1. Nah, pada tahap ini kita mencari nilai sin yang bernilai 1. Seperti yang kita ketahui bahwa sin 90 itu bernilai 1. Maka kita dapat menuliskan seper X1 itu 90 atau kita ubah dalam bentuk radian yang dapat dituliskan pi per 2. Maka nilai X1-nya itu sama dengan 2 per pi. Setelah itu, kita mencari lagi sin lainnya yang bernilai 1. Untuk mempermudah kita mencari sin lainnya yang bernilai 1, maka kita langsung saja menjumlahkan nilai seper X1 tadi dengan 360 derajat atau bisa dituliskan dalam bentuk radiannya itu 2pi. Maka nilai seper X2 sama dengan pi per 2 ditambah 2pi sama dengan 5pi per 2. Maka nilai X2-nya itu sama dengan 2 per 5pi. Nah, dari 2 yang sudah diketahui tadi,
kita belum menemukan sebuah barisan yang dapat digunakan dalam menentukan nilai Xn. Maka kita lanjutkan dengan mencari nilai 1/X3. Untuk mencari nilai 1/X3 yang tadi, maka kita ambil nilai yang telah didapatkan sebelumnya pada nilai 1/X2. Ditambah dengan 360 derajat atau bisa dituliskan dalam bentuk radian 2pi. Maka 1/X3 sama dengan 5pi per 2 ditambah 2pi sama dengan 9pi per 2. Maka nilai X3-nya itu sama dengan 2/9pi. Nah, dari persamaan ini kita masing-masing mempunyai koefisien dari X1, X2, dan X3. Nah, koefisien dari X1 itu adalah 1, koefisien dari X2 itu adalah 5, dan koefisien dari X3 itu ialah 9. Nah, dari sini kita bisa membentuk sebuah barisan, yaitu 1, 5, 9, dengan selisihnya itu 4. 1 ke 5 itu selisihnya 4, 5 ke 9 itu selisihnya ialah 4. Maka kita bisa mensubstitusikannya masuk ke dalam rumus umum barisan. Rumus umum barisan itu ialah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Di mana A itu adalah nilai awal yang terdapat pada barisan dan B itu adalah selisih pada barisan tersebut. Maka UN sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali 4. Maka kita mendapatkan nilai UN sama dengan 4N dikurang 3. Sehingga kita memperoleh nilai Xn sama dengan 2/4N dikurang 3 dikali Pi. Dan juga barisannya itu Xn sama dengan 2/4N dikurang 3 dikali Pi menuju 0 atau konvergen ke 0. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa sin 1/Xn sama dengan sin 4N dikurang 3 dikali Pi per 2 itu sama dengan 1. Nah, setelah tadi kita mendapatkan nilai 1/Xn-nya, kemudian kita mencari lagi nilai 1/Yn-nya. Untuk limit X menuju 0, sin 1/Yn itu sama dengan 0, di mana Yn-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka di sini kita mencari nilai sin yang bernilai 0. Seperti yang kita ketahui bahwa sin yang bernilai 0 itu ialah sin 180 derajat. Maka dapat dituliskan 1/Y1 sama dengan 180 atau dapat diubah ke dalam bentuk radian dan dapat dituliskan dengan pi. Maka kita mendapatkan nilai Y1 itu sama dengan 1/pi. Nah, dari sini kita mencari nilai sin lainnya yang bernilai dengan 0. Untuk mempermudah kita mencari nilai sin lainnya yang bernilai dengan 0, maka kita menjumlahkan nilai 1/Y1 tadi dengan 1pi. Maka dapat dituliskan 1/Y2 sama dengan pi ditambah pi sama dengan 2pi. Maka nilai Y2-nya itu sama dengan 1/2pi. Nah, dari sini kan kita belum mengetahui sebuah barisannya, maka kita mencari lagi 1/Y3-nya. Dengan cara kita menjumlahkan nilai 1/2-nya dengan pi lagi. Maka dapat dituliskan 1/Y3 sama dengan 2pi ditambah pi sama dengan 3pi. Maka hasil Y3-nya itu sama dengan 1/3pi. Nah, dari sini kita lihat lagi nilai Y1, Y2, Y3. Masing-masing dari Y1, Y2, Y3 itu mempunyai koefisien yang berbeda. Y1 itu koefisiennya 1,
Y2 itu koefisiennya 2, dan Y3 itu koefisiennya 3, sehingga dapat membentuk rumus barisan atau pola bilangan, yaitu 1, 2, 3 dengan selisih 1. 1 ke 2 itu mempunyai selisih 1, dan 2 ke 3 itu mempunyai selisih 1. Maka kita tuliskan lagi ke dalam rumus barisan, atau kita substitusikan masuk ke dalam rumus barisan secara umum. Rumus barisan secara umum ialah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana A itu adalah nilai awal dan B itu adalah selisih dari barisan. Maka setelah itu kita substitusikan masuk nilainya. Maka UN sama dengan 1 ditambah N kurang 1. Maka kita mendapatkan rumus barisannya itu UN sama dengan N. Maka kita mendapatkan rumus YN-nya itu sama dengan 1/N dikali Pi. Dan rumus bilangannya itu YN sama dengan 1/N dikali Pi menuju 0. Dan kita memperoleh hasil atau kesimpulannya sin 1/YN sama dengan sin N dikali Pi sama dengan 0. Langkah ketiga, menuliskan secara detail bukti. Selanjutnya, pada langkah ketiga ini kita menuliskan secara detail apa yang kita peroleh tadi pada langkah kedua. Nah, pada langkah ketiga ini kita pilih Xn sama dengan 2/4N dikurang 3 dikali Pi. Maka Xn menuju 0. Kemudian Xn ini disubstitusikan pada limit X menuju 0 sin 1/Xn. Kita substitusikan masuk nilainya, maka kita memperoleh limit N menuju 0 sin 1/2/4N dikurang 3 dikali Pi. Maka limit N menuju 0 sin 4N dikurang 3 dikali Pi per 2. Maka hasilnya ialah 1, atau dapat dikatakan konvergen ke 1. Setelah kita mengetahui nilai Xn tadi, maka kita pilih Yn sama dengan 1/N dikali 3. Maka Yn itu menuju ke 0. Kemudian kita substitusikan kembali nilai Yn tersebut ini ke dalam rumus limit X menuju 0 sin 1/Yn. Nah, kita substitusikan masuk ke dalam persamaan limit X menuju 0 tadi. Maka diperoleh limit N menuju 0 sin 1/1/N dikali Pi. Sama dengan limit N menuju 0 sin N dikali Pi. Maka dapat didapatkan hasilnya 0 atau konvergen ke 0. Setelah kita memperoleh nilai Xn dan Yn tersebut, maka kita memperoleh bahwa Xn menuju 0 dan Yn menuju 0 dengan Xn tidak boleh sama dengan 0 dan Yn tidak boleh sama dengan 0. Tetapi limit X menuju 0 sin 1/Xn tidak boleh sama dengan limit X menuju 0 sin 1/Yn. Jadi kesimpulannya, limit X menuju 0 sin 1/X itu tidak ada. Nah, setelah langkah ketiga ini, kita menuju ke langkah terakhir atau langkah keempat, yaitu mereview kembali alasan pembuktian. Artinya kita mengulang lagi dari langkah pertama sampai langkah ketiga. Nah, pada langkah pertama itu, kita harus menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui, apa yang akan dibuktikan, dan apa yang akan ditunjukkan supaya kita lebih memahami soal yang akan dijelaskan. Pada langkah kedua, barisan Xn menuju 0 dan Yn menuju 0 dengan Xn tidak boleh sama dengan 0 dan Yn tidak boleh sama dengan 0 untuk setiap n elemen bilangan bulat. Nah, setelah itu kita mencari nilai limit X menuju 0 sin 1/Xn sama dengan 1. Nah, di sini kita mencari
sin berapa yang bernilai 1. Setelah kita mendapatkan sin berapa yang nilainya 1, maka kita mendapatkan barisan. Setelah kita mendapatkan barisannya, kita memperoleh rumus barisan. Nah, setelah memperoleh rumus barisan tersebut, kita mengetahui nilai xn dan rumus barisan xn dan nilai barisan xn. Sehingga kesimpulannya sin seper xn sama dengan sin 4n dikurang 3 dikali pi per 2 sama dengan 1. Setelah kita mencari tahu nilai sin seper xn, selanjutnya kita mencari limit x menuju 0 sin seper yn sama dengan 0. Nah, di sini seperti tadi kita mencari lagi sin berapa yang hasilnya 0. Setelah kita mendapatkan sin berapa yang hasilnya 0, maka kita mendapatkan lagi sebuah barisan. Dari sebuah barisan ini, kita memperoleh rumus barisan. Setelah kita memperoleh rumus barisan, maka kita mendapatkan nilai yn dan barisan yn. Sehingga kita mengetahui nilai sin seper yn. Setelah itu, setelah kita memperoleh nilai xn dan yn, maka kita substitusikan masuk ke dalam xn sama dengan 2 per 4n dikurang 3 dikali pi. Setelah kita mensubstitusikan xn dan yn pada langkah ketiga, maka kita memperoleh bahwa xn menuju 0 dan yn menuju 0 dengan xn tidak boleh sama dengan 0 dan yn itu tidak boleh sama dengan 0. Atau dapat dituliskan limit x menuju 0 sin seper xn itu tidak boleh sama dengan limit x menuju 0 sin seper yn. Jadi, setelah langkah pertama dan langkah keempat dilakukan, maka terbukti bahwa limit x menuju 0 sin seper x itu tidak ada. Nah, setelah terbukti teorema tersebut, cukup sekian pembahasan saya mengenai teorema definisi limit fungsi tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.